Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfirli wali walidayna wali masyaykhina wali ustadina wali musrifina wali sairil muslimina fid dharain amin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Jabar Rahmah yang semoga senantiasa dalam rahmat, karunia dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sirah karena sudah selesai ya tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada sirah putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita memulai kemarin ya ada kebingungan misalnya tentang Hindun ya. Hindun mah perempuan bu. Hindun itu perempuan. Yang laki-laki itu memang yang membunuh siapa namanya Hamzah, itu Wahsy, itu memang laki-laki ya, tapi itu atas perintah Hindun. Hindun itu istri dari Abu Sufyan, ibu dari Muawiyah gitu. Jadi perempuan gitu. Jadi Hindun itu perempuan karena namanya Hindun bintu Utbah. Insya Allah nanti juga kita akan bahas ya. Tapi di akhir-akhir itu ya, di akhir-akhir Hindun binti Utbah itu perempuan begitu. Jadi kalau saya lihat mungkin misnya mungkin di yang membunuh Abbas laki-laki ya, tetapi nanti setelah terbunuh oleh Wahsy itu lewat tombak ya, karena Hamzah itu pendekar katanya ya. Jadi nggak berani kalau lawan face to face itu, pada nggak berani, sehingga dibunuhnya Abbas itu dengan ditombak melalui belakang. Ya, Hamzah ya. Abbas lagi, Allah ya Rabb. Ya, ini kurang kopi. Ya. Hamzah. Jadi Hamzah itu yang kemudian terbunuh, dan kemudian setelah terbunuh oleh Wahsy dengan tombaknya ya, itu kemudian baru dibelah dadanya oleh Hindun. Dan Hindun itu memang pemberani bu, karena nanti setelah masuk Islam pun dia langsung setelah masuk Islam ikut dalam jihad ke Khaybar. Jadi memang ini wanita petarung gitu. Pemberani gitu. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas ya tentang Hindun di kesempatan yang lain secara lebih detail begitu. Baik. Sekarang kita masuk kepada putri Nabi yang pertama, yaitu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, bahwa sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus paham dulu genealogi ya, genealogi dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama sepakat bahwa anak-anak Nabi itu totalnya ada berapa bu? 7 ya, ada tuh 7 ya. Jadi para ulama menyepakati atas hal itu, di mana putri beliau jumlahnya 4 dan putra beliau jumlahnya 3 ya. Yang putri beliau itu disepakati jumlahnya 4, itu sudah menjadi ijma di kalangan ahli sirah ataupun ahli tarikh dan para ulama-ulama yang lain. Itu menyepakati bahwa jumlah putri beliau itu 4, tidak ada khilaf. Nanti yang khilaf itu bu, berkaitan dengan putra-putra Nabi. Nah, putra-putra Nabi ini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya tentang putra kedua beliau. Putra pertama beliau kan Al-Qasim. Putra kedua beliau, nah ini namanya banyak, At-Tahir, Abdullah, At-Tayyib. Nah, sebagian menganggap nama-nama ini adalah nama yang terpisah-pisah, nama yang berbeda-beda. Tetapi menurut pendapat yang tahqiq, yang lebih teliti, itu adalah satu nama untuk menyebutkan satu sosok putra kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang bernama Abdullah At-Thayyib At-Thahir. Kenapa kok namanya Abdullah At-Thayyib At-Thahir? Nah, ini juga untuk menguatkan, karena saya dapati di beberapa kitab sirah itu ada kekeliruan, Bu. Menyebutkan bahwa Abdullah ini, ya namanya, itu lahir sebelum kenabian. Padahal yang tepat Abdullah itu lahir setelah kenabian. Kenapa? Nanti ini mengikuti dengan tadi nama At-Thayyib dan At-Thahir. Karena ungkapan At-Thayyib At-Thahir itu untuk menunjukkan bahwa anak beliau yang kedua ini lahir setelah kenabian, maka disebutnya At-Thahir. Karena beliau lahir di masa nubuwah. Begitu, maka disebutnya At-Thahir, At-Thayyib, begitu. Yang bagus, yang suci. Begitu. Dan Abdullah juga untuk menunjukkan bahwa beliau itu kan paling suka, Rasulullah SAW paling suka dengan nama Abdullah. Makanya Bu, menamakan anak laki-laki teh nggak usah malu ngasih nama anak Abdullah. Dianggapnya kampungan. Kampungan. Nanti dipanggilnya Dullah soalnya. Kalau enggak Dul sini Dul. Nah itu mah kesalahan dari kebiasaan masyarakat kita. Ketika memanggil seseorang itu tidak memanggil utuh namanya, tapi dipotong-potong. Nah itu yang repot tuh memang. Padahal nama itu doa. Maka hendaknya kalau kita memang belum kenal kepada seseorang, panggillah namanya secara utuh. Ya, tidak harus lengkap, enggak harus lengkap, tapi utuh. Abdullah ya Abdullah. Jangan dul doang. Muhammad ya Muhammad, jangan mat doang. Muh katanya gitu, muh doang gitu. Tapi panggillah Muhammad, panggillah Abdullah gitu. Karena itu doa. Seperti itu. Ya, jadi khilafnya di yang kedua itu. Jadi di Abdullah At-Thayyib At-Thahir itu. Ya. Sedangkan Ibrahim ya itu putra ketiga beliau dan yang terakhir begitu, yang kemudian lahir bukan dari rahimnya ibunda Siti Khadijah ya. Nah, untuk urutan ibu-ibu sekalian, bahwa kelahiran Rasulullah SAW kemudian memiliki putra dan putri, itu urutannya adalah yang pertama itu dari Al-Qasim terlebih dahulu. Jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Siti Khadijah, itu melahirkan Al-Qasim di awal. Jadi yang dilahirkan oleh Ibunda Siti Khadijah itu ada berapa, Bu? 6. Kalau kemudian, ini kembali Bu, ya, kita coba hitungan matematik. Kalau Ibunda Siti Khadijah betul menikah dengan Nabi di umur 40 tahun, logiskah sampai masih bisa melahirkan 6 kali lagi, dan jaraknya bukan tungji ya. Bukan setahun siji. Ya, untuk kesehatan hari ini saja umur 40 tahun sampai melahirkan 6 kali lagi itu sangat beresiko. Makanya riwayat 40 tahun Ibunda Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW itu banyak ulama yang meragukan sebenarnya, meskipun ini riwayat yang paling masyhur, karena ini riwayat tercantum dalam sirahnya Ibnu Ishaq dan kemudian diikuti kembali oleh murid beliau yaitu Ibnu Hisham. Jadi memang paling populer 40 tahun ini. Tapi kalau kita melihat merujuk kepada kitab-kitab sirah yang lain ya, seperti Al-Maghazinya Musa bin Uqbah, kemudian di At-Tari wal Umam wal Muluknya Imam At-Tabari ya. Dan kemudian ditegaskan kembali oleh Imam Al-Hakim. Itu mereka lebih menguatkan riwayat yang 28 tahun. Jadi Ibunda Siti Khadijah itu lebih secara riwayat lebih kuat, secara ilmu medis juga memungkinkan, yaitu umurnya 28. Begitu Bu. Ya. Jadi memang ada riwayat-riwayat yang berbeda-beda, cuman memang yang paling masyhur karena yang sering dirujuk ketika membahas sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya sirah Ibnu Hisham, memang di antara rujukan utama. Cuman kalau didapati ada riwayat yang lebih kuat, karena begini Bu,
Kayak semalam saya juga sedang ngajar sirah itu, saya sampaikan ke beberapa murid-murid itu bahwa yang namanya kita mendapati perbedaan riwayat di dalam sirah, maka kalau kita berdasarkan kitab ya, maka yang harus dirujuk pertama kali itu bukan sirah Ibnu Hisham. Kalau sirah Ibnu Hisham itu yang paling lengkap, iya, di antara yang lengkap, bukan yang paling lengkap, di antara yang lengkap. Cuman yang paling kuat itu bukan sirah Ibnu Hisham, tapi Al-Maghazinya Imam Musa bin Uqbah. Itu yang paling sahih. Jadi ibarat hadis itu kayak Sahih Bukhari. Gitu. Ya, itu sirahnya Imam Musa bin Uqbah. Nah, itu yang jarang atau orang nggak familiar merujuk itu. Padahal itu yang paling sahih di antara kitab-kitab sirah. Nah, kembali. Jadi urutannya yang pertama adalah Al-Qasim, yang kedua adalah Zainab. Ya, jadi Zainab ini anak keduanya Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Ummu Kulsum. Ya, ini khilaf nanti. Lebih tuaan mana, Ummu Kulsum atau Ruqayyah? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama, Ummu Kulsum atau Ruqayyah. Bahkan kadang Fatimah ditarik di tengah-tengah. Begitu. Tapi yang jelas memang biasanya yang populer Ummu Kulsum, Ruqayyah, kemudian Fatimah. Ya. Nah, setelah Fatimah barulah Abdullah. Jadi anak terakhirnya Ibunda Siti Khadijah adalah Abdullah. Karena kita tahu Ibunda Sayyidah Fatimah itu lahir sebelum masa kenabian. Jadi satu-satunya anak Nabi yang lahir dari rahimnya Ibunda Siti Khadijah setelah kenabian hanya Abdullah. Begitu. Sehingga mulai dari Al-Qasim, Zainab, Ummu Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, itu semua lahir di sebelum kenabian. Nah, Zainab ini lahir 23 setidaknya, 23 sebelum kenabian. Sebelum hijrah, qoblal hijrah. Jadi menunjukkan apa Ibu? Kalau hijrahnya Nabi itu di tahun 13 setelah kenabian. Berarti Zainab itu kemudian lahir 10 tahun sebelum masa kenabian. Ya, 10 tahun sebelum masa kenabian. Jadi Zainab ini putri kedua anak kedua, putri yang pertama. Seperti itu. Nah, ini kalau saya bawakan yang teks kitabnya sebenarnya indah. Cuma saya khawatir terlalu panjang nanti. Tapi gak apa ya, coba kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ad-doktor Abdul Hakim Atiyah. Ya, hafizahullahu ta'ala. Qala al-walidul awwal li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelahiran pertama yang ada untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitin hadin qama 'alal mawaddatil khalisah wal hubbil mubtadali yahuduhu syu'a'un nubuwah alladhi yantadhiru subhan ablajil yanshura daw'ahu 'alal ardi qatibatan. Di rumah yang fi baitin hadin, ya, di rumah petunjuk, di rumah yang penuh dengan petunjuk, lahirlah yang penuh dengan cinta, kasih sayang, yang memenuhi ruang-ruang waktu, di mana kenabian menjadi sinar yang menerangi rumah tersebut. Di rumah Muhammad yang tawiru quduma awwali wardatan minal bustanil Muhammadi syarif haitsu akramu baitin wa ahsanil azwaj. Maka wardatin minal bustan, ya, yang muncul dari taman-taman Muhammad, taman-taman kemuliaan dan keagungan, yang dimuliakan dari sebaik-baik seorang suami. Lahirlah seorang anak perempuan yang memiliki
gambaran wajah kelembutan ayahnya dan belayan kasih ibunya yang menjadi ibu paling mulia di bangsa Arab. Jadi kalau kita bisa petik dari awalan ini, Zainab itu lahir di masa-masa jayanya kedua orang tuanya, di mana ibundanya yaitu Khadijah menjadi ibu sekaligus pengusaha yang kaya raya. Ya. Akan tapi yang menarik ibu-ibu sekalian, ketika ibunda Siti Khadijah telah menikah dengan Rasulullah SAW, itu beliau sudah tidak lagi menjadi pengusaha, jadi menyerahkan urusan pekerjaan itu kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, di mana anak-anak mereka dititipkan untuk disusukan. Jadi ibunda Sayyidah Zainab ini juga akhirnya disusukan kepada perempuan-perempuan ya di Arab Badui, begitu ya. Untuk kemudian sebagaimana kebiasaan orang Arab, kenapa? Karena susuan itu sebagai pondasi, ya. Jadi hadonah atau persusuan itu menjadi pondasi fisik bagi seorang anak. Maka biasanya orang-orang Arab itu lebih percaya menitipkan anak-anak mereka untuk disusui orang Arab kampung. Karena sebagaimana pandangan juga yang ada dalam hari ini, orang kampung itu lebih terjaga dari siapa? Makannya. Dari sisi aktivitasnya. Sehingga makanannya masih bersih, ya. Kemudian aktivitasnya masih sangat baik, udaranya masih bersih dan seterusnya. Maka memang ini menjadi urf yang sudah lazim dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu untuk menyusukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita Arab Badui atau wanita Arab kampung. Sehingga Zainab juga hal yang sama, hingga kemudian Zainab disapih ya di umur 2 tahun. Jadi penyapihan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya. Jadi beberapa syariat di dalam Islam itu sebenarnya ada yang sekedar melanjutkan dan membenarkan bahwa itu baik. Ya, salah satunya adalah penyapihan di umur 2 tahun. Nah, kemudian setelah disapih, barulah kemudian Zainab ini dididik oleh ibundanya yaitu Khadijah. Yang mana ini keluarga yang luar biasa, bapaknya adalah orang paling mulia di muka bumi, ibunya juga orang yang paling mulia di bangsa Arab, sehingga menjadikan dia tumbuh menjadi perempuan yang mulia, ya, perempuan yang senantiasa memiliki rasa hormat kepada keluarganya dan senantiasa memegang kebenaran yang senantiasa diajarkan oleh bapak beliau yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah disapih itu, ibunda Zainab benar-benar diasuh oleh ibunda Siti Khadijah. Padahal beliau punya banyak pelayan. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa di antara hal yang bisa kita ambil, boleh kita itu memiliki khotimat, ya, pelayan, pembantu. Tetapi janganlah mendelegasikan tugas mendidik anak itu kepada orang lain. Jadi silahkan punya khotimat pembantu, tapi untuk memberes-beres rumah, bersih-bersih yang lain. Tapi anak didiklah sendiri. Ya. Karena beda, Bu.
didikan seorang anak yang dididik langsung oleh orang tuanya dengan yang tidak dididik langsung oleh orang tuanya itu akan punya dampak yang berbeda. Salah satunya apa? Ketaatan. Anak yang tidak dididik langsung oleh orang tuanya biasanya sulit untuk mentaati orang tuanya. Dan dia biasanya lebih taat kepada yang ngasuh daripada yang orang tua. Dan ini sesuatu yang sudah sangat familiar. Makanya dalam model pengasuhan anak itu nggak boleh anak diasuh orang lain sebelum balik. Ya. Jadi sebelum balik, ya, itu benar-benar harus dididik dulu oleh orang tuanya. Makanya juga kenapa baiknya mondok itu juga setelah balik. Jangan terburu-buru, nggak apa-apa, dididik aja sendiri. Ya, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena tadi pendidikan selama masa sebelum balik ini penting untuk membentuk karakter anak dan ketaatan terhadap orang tua. Ya. Karena kalau masih kecil langsung sudah dialihkan, dipindahkan, dititipkan, ya, itu akan menjadi sesuatu yang berat ketika anak nanti dewasa untuk mentaati orang tuanya. Karena tidak ada kedekatan apapun, tidak ada hubungan emosional apapun yang muncul. Ya. Sehingga penting untuk kemudian anak itu sebelum balik dididik langsung oleh kedua orang tuanya, khususnya ibu. Makanya banyak pepatah Arab yang menyatakan madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Ungkapan ini karena sifatnya adalah yang senantiasa menemani anak. Ini bukan berarti ya, ini ya banyak yang salah paham. Bukan berarti kemudian bapaknya nggak punya tugas. Mentang-mentang ibu adalah madrasah pertama, terus kemudian pokoknya semua tugas pendidikan anak diserahin ibunya. Ini salah juga. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan dalam kitab Uqudul Ijnnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kewajiban ayah itu juga mendidik anak. Itu kewajiban ayah, mendidik anak. Gitu. Ya, jadi kewajibannya itu bukan sekedar yang penting nafkahi. Banyak soalnya pandangan begitu kan. Suami-suami hari ini memandang bahwa kewajiban mereka itu hanya sekedar menafkahi. Ngurus anak, beberes rumah itu tugas istri. Tugas suami cuman yang penting cari duit dah. Nah ini pas sampai rumah nggak mau dimintain tolong apapun. Udah pokoknya tugasmu bukan tugas saya. Nah ini repot. Itu berarti apa? Tidak paham, Bu. Dalam Islam itu tetap kewajiban suami juga. Ibu memang madrasah. Kenapa disebutnya madrasah? Karena itu seperti lingkungan, tempat. Sedangkan pendidiknya itu ayahnya. Paham nggak, Bu? Jadi bukan berarti ibunya yang harus didik langsung. Ibunya itu seperti pengayom. Sedang bapaknya lah yang nanti menentukan gimana. Bapaknya lah yang mengajari langsung, ibunya yang memantau. Jadi bukan kemudian itu tugas semua ibunya, tidak. Begitu. Ya, jadi itu tanggung jawab bersama. Nah, maka kita bisa lihat hasil didikan Ibunda Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW ketika mengasuh Zainab ini hingga kemudian masa yang cukup. Ya, akhirnya di umur saya agak lupa ini ya, sekitaran belasan tahun kalau nggak salah ini ya, itu kemudian menikahlah Ibunda Zainab. Ya, putri Nabi Sayyidah Zainab menikah dengan sepupunya, yaitu siapa? Abul As. Ya. Abul As.
Bentar. Ya. Abul As ini adalah keponakan dari Ibunda Siti Khadijah. Ya, keponakan. Karena ibunya Abul As itu adalah adiknya Ibunda Khadijah. Tapi Abul As sendiri itu masih nanti bertemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdul Manaf, ya. Di Abdul Manaf itu kemudian bertemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abul As itu sebenarnya dari kabilahnya itu adalah kabilah Bani Abdus Syams. Ya, Abul As itu dari kabilah Bani Abdus Syams. Bani Abdus Syams itu siapa, Bu? Utsman bin Affan, Muawiyah, ya, bin Abu Sufyan termasuk di dalamnya. Itu adalah Bani Abdus Syams. Dan memang mereka terkenal, Bu, apa? Saudagar ulung. Saudagar ulung. Nah, kalau kita dapati yang kisahnya Utsman, ya, itu kan luar biasa, Bu. Satu orang membiayai peperangan satu negara. Itu Utsman, ya kan? Jadi apa namanya? Memang ini keluarga pedagang yang tidak diragukan lagi lah. Ilmu dagangnya itu tidak diragukan lagi. Mungkin kalau sekarang kayak orang-orang Cina lah gitu ya, ibaratnya gitu. Ilmu dagangnya luar biasa. Termasuk Abul As. Abul As itu saudagar yang luar biasa, dan apa namanya, kebiasaan orang-orang Arab itu kan senantiasa berdagang di musim-musim tertentu. Musim dingin nanti ke Yaman, musim apa namanya panas nanti ke Syam dan seterusnya. Itu kan apa namanya, dan Abul As ini senantiasa melakukan itu. Ya. Nah, kepiawaian berdagangnya Abul As ini dan ketinggian kedudukannya Abul As inilah yang kemudian menjadikan, ya, Abul As ini di antara menantu terbaiknya Rasul di saat itu. Ya, di saat itu, Bu. Nah, ini sebelum Islam, ya. Di saat itu. Apalagi tadi nasabnya tinggi, ya, ahli dalam berdagang. Hingga karena Abul As ini adalah keponakannya Ibunda Sayyidah Khadijah, maka ketika berkunjung ke rumahnya Rasulullah SAW ini sudah menjadi hal yang biasa. Tapi namanya, ya, pemuda dan pemudi. Ya. Maka pas berkunjung, ketika melirik kanan dan kiri, ternyata dilihatlah ada seseorang. Nah, maka muncullah apa? Hati itu mulai kembang dan mulai berdebar-debar. Mulai berdebar-debar. Ya. Dan yang menarik, Abul As ini kemudian menyampaikan hal itu kepada bibinya, yaitu Ibunda Siti Khadijah. Ya. Karena dia tahu, Bu. Karena Rasulullah SAW itu kan apa? Di antara pemuka Bani Hashim. Dan banyak dari pemuda-pemuda Bani Hashim itu sudah mulai melirik Zainab. Maka Abul As khawatir ini kalau kedahuluan yang lain. Akhirnya dia tahu siapa yang biasanya bisa menaklukkan hati seorang ayah. Istrinya. Maka daripada langsung ngomong ke Rasul, yang disampaikan dulu adalah ke bibinya yang lebih dekat, kan gitu. Dan biasanya kalau udah ibunya yang ngomong, biasanya bapaknya iya aja. Udah ngikut aja lah, biasanya begitu. Ya. Nah, maka Ibunda Siti Khadijah menyampaikan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa putrinya akan dipinang oleh seorang pemuda, begitu. Tapi Rasulullah sudah tahu, ya, namanya juga orang tua, ya. Ketika ada yang berkunjung ke rumah kemudian melihat anaknya, ya sudah ada firasat pasti, kan gitu. Ini pandangannya beda, gitu. Wah, ini nggak sekedar berkunjung ini, ada maksud lain, pasti kan begitu. Nah, sehingga apa? Sampai Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar ini bahwa Zainab dihitbah oleh siapa?
Abul As. Itu kemudian Rasul mengatakan ni'mas sihrul kufu. Sebaik-baik apa? Menantu adalah yang sekufu. Maksudnya sekufu apa? Rasul pada waktu itu kan keluarga pedagang, karena ini kan ibunda Siti Khadijah, keluarga pedagang. Abul As sudah terkenal dengan kepiawaian berdagangnya. Yang pertama, Rasul juga dari nasab mulia Bani Hashim, sedangkan Abul As dari Bani Abdu Syams. Jadi sama-sama memiliki sekufu atau apa? Setara dari sisi keahlian, ya, kemuliaan, keutamaan. Karena ibu-ibu sekalian, banyak orang yang memang dalam fikih masalah sekufu ini kita bahas sedikit tentang masalah fikih sekufu. Memang tidak wajib hukumnya. Ya, para ulama mengatakan sekufu itu perkara yang sunnah. Mencari pasangan yang sekufu itu sunnah hukumnya. Tetapi kenapa dikatakan sunnah? Ya, ada beberapa hikmah ternyata kalau kita dapat ibu. Dan ini saya bahkan sempat kemarin ya dapat nggak menangani langsung, cuma dimintain konsultasi sama yang menangani kasus. Ada keluarga yang akhirnya bercerai, Bu, ya, pasangan yang akhirnya bercerai, suami istri, masih muda lagi, Bu, belum sampai umur 30 tahun, ya, sudah cerai. Kemudian si yang diminta untuk menengahi itu konsultasi ke saya, menanyakan, ini kenapa ya, kok bisa begitu? Kemudian saya tanya, alasan si laki-laki apa? Katanya alasannya si laki-laki, ya, karena laki-lakinya merasa direndahkan oleh istrinya, katanya gitu. Direndahkan oleh istrinya. Jadi merasa kayak diinjak-injak, bahasanya begitu. Bukan hanya istrinya katanya, bahkan di keluarga istrinya juga. Oke, saya simpan dulu kan, saya nggak komentari. Saya simpan dulu, oke, data satu. Karena kalau memang orang lagi ada konsultasi itu memang kita nggak boleh potong dulu sebelum selesai. Terus kemudian dia nyampaikan alasan perceraiannya, Bu, itu sebenarnya adalah masalah perselingkuhan, intinya begitu. Si laki-laki berselingkuh. Si laki-laki ini berselingkuh. Dan si laki-laki ini ya di kampung mertuanya dikenal sebagai guru ngaji, Bu. Dan sempat mau belajar ke saya itu laki-lakinya, tapi saya mau belajar ke saya, tapi saya uji waktu itu, boleh belajar, karena waktu itu saya tahu bahwa dia belajar itu bukan niat belajar, kenapa? Tapi untuk cari jodoh. Jadi tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu itu saya jadi kayak biro jodoh, Bu. Ada yang datang itu pasti nyari jodoh, itu sembuh lah, begitu. Ya, tapi biasanya saya uji dulu, biasanya yang kayak begitu pasti saya minta, ya udah, ngaji dulu sama saya, rutin, rajin, nanti baru saya carikan jodoh. Baru juga sekali pertemuan, Bu, sudah nggak sabar. Ya sudah, saya bilang kalau nggak sabar nggak usah, cari yang lain, saya bilang gitu. Ternyata betulan, Bu, kejadian nikah dan cerai karena perselingkuhan. Nah, kemudian pas dirinci lagi, ya istrinya akhirnya menuntut cerai karena selingkuh. Tapi suaminya merasa bahwa dia selingkuh karena istrinya merendahkan dirinya, katanya begitu. Kalau dikusuri lebih lanjut, Bu, kasusnya ternyata apa? Kasusnya karena nggak sekufu, Bu. Suami istri ini tidak sekufu. Kenapa? Karena sang suami, Bu, saya mohon maaf ini, saya mungkin bukan untuk merendahkan profesi tertentu ya. Suaminya ini dulunya kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, DLH, sebagai tukang sapu jalanan. Ya kan gajinya ya nggak seberapa kan begitu. Istrinya, Bu, saudagar, kaya raya. Wah, pokoknya saudagar kaya raya, Bu. Setelah nikah itu, Bu, suaminya itu dikasih rumah, dikasih mobil sama mertuanya. Bahkan mahar untuk istrinya saja itu yang ngasih mertuanya. Maka saya sampaikan kepada si yang penengah, saya bilang gini, ya itu udah resiko.
udah resiko. Kalau kemudian sampai mahar saja itu yang berikan mertua, rumah yang berikan mertua, mobil yang berikan mertua. Ya akhirnya dalam tanda kutip ya, ini bukan berarti membenarkan hal itu, tetapi ini akhirnya menjadi sesuatu yang apa? Akan terjadi. Yaitu ketika orang yang memberi itu akhirnya mengungkit. Kamu nikah aja duitnya dari siapa? Rumah dari siapa? Mobil dari siapa? Ya dia di situ merasa, "Oh, saya direndahkan." Saya sederhana, kalau nggak mau direndahkan, kembalikan itu rumah, kembalikan itu mobil, kembalikan itu uang mahal. Kalaupun dibantu bahasanya, ya udah ini saya pinjam. Jangan kemudian udah ya nerima saja. Dah itu. Makanya saya kalau ke para laki-laki bujang yang belum punya uang, saya bilang minimal kalaupun nggak bisa walimah, minimal tuh mahar itu dari uangmu sendiri. Kalaupun walimahnya itu dari uang sana sini lah, berarti gitu kan. Biasanya kan uang dari keluarga besar, dari orang tuanya, jadi nggak apa-apa. Tapi minimal mahar itu dari kantongmu sendiri, karena itulah kemuliaanmu, saya bilang gitu. Nah ini makanya repot tuh kalau nggak sekufu. Akhirnya apa? Merasa ketimpangan. Dan ketika kita telusuri Bu, siapa yang diselingkuhin? Itu anak yang baru lulus sekolah SMA. Yang masih apa? Iya aja. Berarti saya mendapatkan ada satu benang merah yang unik Bu, yaitu apa? Dia selingkuhnya itu hanya kepada perempuan yang mau nurut sama dia, nggak akan bantah. Sedangkan kalau istrinya kan karena merasa uang duitnya dari keluarga saya, akhirnya perasaan agak tinggi kan gitu. Saya bilang udah resiko kalau begitu, saya bilang. Ya, makanya ini yang jadi masalah. Makanya setiap orang itu jangan hanya ngambil enaknya saja, pikirkanlah resiko-resiko itu. Nah, setiap saya mau nikahkan seseorang itu saya selalu tanyakan, anu siap nggak resikonya begini loh. Anu nikahi yang begini, modelnya begini, punya resiko seperti ini, siap nggak? Siap. Oke, setelah nikah jangan sampai kamu masalah itu muncul, datang ke saya, karena itu resiko yang kamu udah siapkan kan gitu. Itu makanya alhamdulillah hingga saat ini saya sudah nikahkan beberapa orang, nggak ada yang datang ke saya curhat masalah yang sudah saya katakan ini resikonya begini. Alhamdulillah nggak ada. Karena saya bilang tanggung sendiri, karena pilihanmu sendiri gitu. Saya hanya memberikan opsi, mau nggak, tapi risikonya nanti begini. Yang ini resikonya begini. Jadi nikah itu jangan mikir enaknya, tapi siapkan resikonya. Karena banyak yang anak-anak sekarang itu nikah itu nggak berpikir ada resiko dalam pernikahan. Nah kembali ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Nabi SAW ini yaitu nikmas sihru al-kufu. Ya, sebaik-baik menantu adalah yang sekufu, karena nggak akan banyak hal yang harus dikalibrasikan. Nggak banyak hal yang harus dikalibrasikan, harus disesuaikan tuh nggak banyak, karena udah setara, gitu. Contoh Bu kayak begini. Saya waktu dulu juga sebelum nikah itu sempat ditawari oleh orang tua, nikah sama ini. Saya nanya waktu itu, sempat saya dijodohkan sama salah satu kenalan ibu saya gitu ya. Ya, orang umum begitu. Pas saya tanya sederhana, pakai jilbab enggak? Enggak. Ya kan nanti kamu bisa didik. Saya bilang enggak. Berat saya bilang gitu. Buru-buru didik anak orang gitu. Nanti belum selesai didik anak orang muncul anak lagi. Wah, udah 2 kali nanti repotnya, saya bilang gitu. Enggak. Kenapa Bu? Karena saya itu tipikalnya Bu, kalau tidak bahas ilmu, saya lebih banyak diam. Makanya kalau ibu datang ke daerah saya, ke kampung saya, kalau nanya nama saya, pasti apa? Oh, Silmi yang pendiam itu, pasti gitu. Pendiam Bu, saya Bu. Ramenya kalau pas ngisi. Ya, makanya saya kalau beberapa ada murid saya ngomong, saya itu sebenarnya introvert tapi yang terpaksa harus ngomong. Aslinya begitu. Nah, coba bayangkan Bu, kalau kemudian ini orang awam, orang umum, yang dia bahas perkara-perkara yang saya nggak paham, komunikasi yang terjadi apa?
Sunyi Bu. Wong saya diem. Sunyi Bu. Ya. Jadi isi saya itu kan cerewet Bu, tapi bahasnya masih ilmu. Jadi akhirnya kita diskusi bisa sampai jam 1 malam Bu. Karena apa? Nyambung. Makanya mencari yang sekufu itu bukan wajib, tetapi lebih untuk kemudahan di dalam menjalin komunikasi dalam keluarga. Begitu. Ya, yang kemudian satu rumpun, satu bidang begitu. Ya, meskipun aslinya awalnya saya sama istri itu nggak sekufu. Karena istri saya S2, saya aja S1 nggak lulus. Istri saya dosen, gitu ya. Saya waktu itu nggak jelas kerjaannya. Gitu. Dan yang lucu lagi Bu, istri saya itu nggak suka orang sarungan pakai gamis, itu nggak suka Bu. Saya sukanya kemana-mana pakai sarung Bu. Udah itu kontradiksi sekali. Cuman kita sadari bahwa kita punya misi bahwa keluarga ini harus keluarga yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam. Akhirnya apa? Akhirnya kita menyetarakan satu dengan yang lain. Saya bilang, oke, saya memang lulusan SMA, tapi saya siap belajar apapun. Saya bilang gitu. Akhirnya pernah Bu, saya sama istri itu debat hanya masalah sarapan terbaik itu kapan Bu. Itu sampai bawa jurnal masing-masing Bu. Istri saya bawa jurnal Bu, tentang sarapan terbaik itu jam berapa. Akhirnya saya yang kalah Bu. Dan istri saya menang. Akhirnya kenapa? Istri saya kan kalau sarapan itu jam 10. Saya itu kalau sarapan jam 6 Bu. Itu sampai debat sama istri itu. Wah, mana sarapan terbaik? Oh, itu menyesuaikan lagi, sekufu, biar sekufu. Akhirnya ya udah saya ngalah Bu. Kalah karena memang datanya lebih kuat dari istri saya. Gitu. Bahkan yang lucu Bu, itu ketika apa? Saya ngisi kajian. Jadi ceritanya ibunya yang punya rumah itu ngaji sama istri saya. Anak-anaknya itu ngaji sama saya. Dan satu ketika ada pembahasan fikih. Yang anaknya itu kan dapat dari saya. Ibunya dapat dari istri saya. Ternyata beda. Itu lagi bingung. Ustaz, kok bisa pendapatnya beda dengan istri? Ya nggak gimana-gimana, biasa aja. Fikihnya nggak masalah, karena fikih itu nggak harus sama, meskipun kita satu keluarga. Nah, yang penting kita bisa memahami, gitu loh, bisa kemudian mendiskusikan. Gitu. Ya kembali, jadi sekufu itu enaknya begitu. Jadi dalam diskusi akhirnya kita tahu mana yang bisa kita sesuaikan. Jadi nggak banyak penyesuaian kalau sekufu itu. Tapi kalau benar nggak sekufu banyak hal itu, kasihannya adalah membangun komunikasinya. Makanya kalau ada pasangan keluarga baru yang nggak sekufu, itu saya biasanya sarankan apa? Jangan buru-buru punya anak. Jangan buru-buru punya anak. Kenapa? Bangun dulu komunikasinya. Karena kalau nanti punya anak sebelum komunikasi ini selesai, ya itu akan jadi bom waktu. Jadi saya tipikal yang agak beda sebagian orang yang kemudian setelah nikah ya harus segera punya anak. Kalau saya nggak lihat dulu, sekufu nggak. Kalau sekufu silahkan. Tapi kalau nggak sekufu, nggak usah buru-buru. Apa? Kalibrasi dulu komunikasinya, sesuaikan dulu komunikasinya, gitu. Sehingga terbangun komunikasi yang baik. Nah, barulah berbicara nanti siap menerima tanggung jawab baru, yaitu anak. Karena perlu dipahami, anak itu tanggung jawab. Bukan sekedar ada lahir, tidak bisa. Kembali. Ya. Nah, jadi Abul As bin Rabi ini akhirnya mengkhitbah kepada Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Zainab ketika diberitahu oleh Rasulullah SAW itu tersipu malu. Ya, tersipu malu. Ya, hingga akhirnya menikah dengan Abul As ini. Nah, hingga satu ketika Bu, ketika Abul As ini mau berangkat dagang ke Syam, sehingga Sayyidah Zainab ini akhirnya ditinggal ya di rumah begitu, ya ditinggal di rumah. Dan kita bisa lihat Bu, betapa kemudian kecintaan kedua pasangan ini.
ya. Abul As itu ketika melakukan perjalanan dagang itu senantiasa bersenandung. Senandungnya singkat, gak panjang, tapi indah sekali, Bu. Beliau bersandung gini. Zakartu Zainab lamma jawaz Zakartu Zainab lamma jawazat Irama. Aku mengingat Zainab yang jawazat Irama, yang istri yang mulia. Fakultu Sufyan li syahsin yaskunul harama. Maka aku berkata Sufyan li syahsin, ya. Ungkapan untuk menunjukkan, maka aku merindukan dia yang senantiasa taat menungguku, ya, diam di al-haram, di tanah suci. Bintul Amini jazahallahu salihah, ya, anaknya Al-Amin, semoga Allah membalasnya, ya, salihatan, ya, dengan amal soleh. Wa kullu ba'lin syusni billadhi alima, ya, dan setiap ungkapan yang enaknya ini. Sebentar, ungkapan yang enaknya itu ini aja. Ini. Nah, ya. Wa kullu ba'lin syusni, ya. Jadi setiap suami memuji istrinya yang mulia. Jadi Abul As ini setiap melakukan perjalanan dagang kemanapun, itu senantiasa mengulang-ulang syair ini. Zakartu Zainab lamma jawazzat Irama. Fakultu Sufyan li syahsin yaskunul harama. Bintul Amini jazahallahu salihatan. Wa kullu ba'lin sayusni billadhi alima. Jadi betapa kemudian kecintaan Abul As kepada Zainab itu luar biasa. Cuman ternyata ibu-ibu sekalian, ketika tadi Abul As dalam salah satu perjalanan dagangnya menuju Syam, akhirnya masa di mana kemudian Zainab berkunjung ke rumah ayahnya dan didapati ibunya pulang dari saudaranya atau keluarganya, yaitu Waraqah bin Naufal. Dan disitulah Zainab mendapatkan kabar pertama kali bahwa ayahnya menjadi seorang nabi. Nah, hal ini membuat keluarga ini kan heboh, begitu kan? Ayahnya menjadi seorang nabi. Sampai Fatimah kecil, ya, karena Fatimah itu, Bu, ya, yang yang rawat itu salah satunya adalah Zainab. Jadi ketika Fatimah masih kecil itu yang ngebantu ngerawat Fatimah itu adalah Zainab. Maka Fatimah memiliki kedekatan dengan Zainab sampai kemudian ketika mendapatkan kabar itu dan Zainab itu termenung, ya, namanya kaget kan, begitu. Maka ditanya oleh Fatimah kecil ini dengan mengatakan apa? Afala yasurruki ukhtahu annaki bintu nabi hadhil ummah. Apakah engkau tidak bahagia, wahai saudariku? Saudariku, bahwa sesungguhnya engkau adalah anak nabi umat ini. Ya, putri dari seorang nabi. Apakah engkau tidak bahagia, wahai saudariku? Bahwa engkau adalah putri seorang nabi. Maka dijawab oleh Zainab, ajal wallahi, tentu demi Allah ya Fatimah, wa ayyu fatatin la yasdahiha hadza syaraf thumma sami'ul ummahum Khadijah yaqulu li abihim Allahu yar'ana ya Abul Qasim abshir ya ibna ammi wathbut wallahi la yuhzikallahu abadan innaka la tasilur rahim
wa tasduqul hadits wa tu'addil amanah wa tahmilul kalla wa tuqri'uz dhaifa wa tu'yinu ala nawaibil haqq. Jadi Zainab awalnya kemudian menjawab pertanyaan Fatimah itu dengan, betul demi Allah wahai Fatimah, sesungguhnya tidak ada perempuan manapun yang berbahagia kecuali dengan kabar semacam ini, ya, tidak lain dengan kabar semacam ini. Kemudian ya ibunya mendengar itu, ya, yaitu Ibunda Khadijah, terus kemudian menyampaikan kepada suaminya, yaitu ayah mereka, di mana Rasulullah SAW berada, dengan mengatakan apa? Allahu yar'ana, Allah itu tidak akan meninggalkanmu. Allah itu akan senantiasa mengurusmu ya Abul Qasim, wahai bapaknya Al Qasim. Absyir, bergembiralah, ya, karena apa yang sudah ditetapkan oleh pamannya Ibunda Siti Khadijah, yaitu Warokoh tadi, bahwa beliau benar-benar seorang nabi. Maka apa? Wallahi, demi Allah, la yuzikallahu abadan innaka, Allah itu nggak akan menelantarkan dirimu untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, ya, berkata yang jujur, menunaikan amanah, ya, dan ungkapan-ungkapan yang untuk menunjukkan betapa Rasulullah SAW senantiasa berpegang kepada kebenaran. Nah, setelah kemudian Ibunda Zainab pulang, datanglah suaminya, yaitu Abul As, ya. Abul As datang, dan ketika Abul As datang, kemudian disampaikan kepada Abul As tentang berita bahwa Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Sehingga Zainab menyampaikan, mendakwahkan, karena Zainab langsung berislam ketika mendapatkan berita tersebut. Nah, cuman yang jadi ujian adalah kepada suaminya, di mana ketika disampaikan kepada Abul As bahwa mertuanya telah menjadi seorang nabi, terus diminta mau nggak mengikuti mertuanya, maka Abul As ini masih berat hati, ya, bukan berat karena menerima risalahnya, tetapi berat berkaitan dengan status sosialnya. Jadi Bu, terkadang yang jadi masalah orang-orang yang ketika disampaikan dakwah itu tidak mau berubah, terkadang masalahnya adalah di status sosial. Karena orang yang memiliki status sosial itu biasanya memiliki banyak kepentingan. Kepentingannya bukan hanya satu aja, ya. Sehingga terkadang kalau disampaikan sesuatu yang hak itu sulit menerima karena urusan kepentingan. Abul As pun sama, ya, sulit menerima Islam itu bukan karena tidak mau, tetapi sisi status sosial yang disandang oleh Abul As. Kenapa Bu? Karena Abul As ini orang terpandang di orang-orang Quraisy, ya, orang terpandang di orang-orang Quraisy karena di antara orang-orang terpercayanya Bani Abdus Syams. Sedangkan di Quraisy itu 3 kabilah yang bisa dikatakan pemimpinnya orang-orang Quraisy itu kan Bani Abdus Syams, Bani Hashim, dan Bani Syuaib. Bani Syihab, ya, Bani Syihab, saya lupa lagi, Syihab Syuaib, ya, istilahnya itu. Nah, itu kaum terpandang, sehingga Abul As ini belum bisa menerima langsung dakwah itu, ya, meskipun saya menyatakan bahwa ayahmu itu adalah orang yang terpercaya, yang tidak pernah berbohong, orang mulia. Jadi langsung menyampaikan, ini bukan masalah siapa yang menyampaikan, tapi kondisi Abul Asnya yang memang kesulitan untuk menerima dakwah itu. Hingga kemudian disampaikan oleh Zainab bahwa aku telah masuk Islam dan meninggalkan ajaran nenek moyang kita. Disitulah baru Abul As tertegun, terdiam, dan cukup lama. Kemudian mereka dalam kondisi yang kebingungan, karena satu sisi istrinya akhirnya memeluk Islam, Abul As tetap dengan agama yang
lama, agama lamanya. Maka ini menjadi kegelisahan di keluarga mereka, ya, hingga kemudian disampaikanlah ini kepada Rasulullah SAW oleh Zainab. Wahai ayahku, ternyata Abul As itu belum mau masuk Islam. Maka apa yang harus aku lakukan? Ya, yang menarik, ibu sekalian, ya, ketika kisah atau tersebarnya peristiwa ini belum menjadi sesuatu yang berat, ya. Nanti yang berat itu ketika mendekati hijrah. Jadi Rasulullah SAW tetap, ya sudah, bersama suamimu dulu, tetap. Hingga kemudian nanti pas pemboikotan, ya, pemboikotan terjadi itu, karena Abul As itu adalah Bani Abdus Syam, maka tidak ikut diboikot. Makanya nanti Zainab itu tidak ikut dalam pemboikotan itu. Jadi Zainab tetap di rumahnya Abul As, tapi tetap mendengar kabar dari orang tuanya. Hingga yang berat adalah ketika Abu Lahab itu keliling ke orang-orang Quraisy yang memiliki anak-anak yang menikah dengan orang-orang Islam untuk diceraikan. Hingga kemudian, dan itu tidak luput bahkan anak-anaknya Rasulullah SAW. Ummu Kulsum, Ruqayyah itu akhirnya diceraikan oleh suaminya ketika mendapati atau tahu Rasulullah SAW membawa agama baru atas hasutan Abu Lahab. Dan ketika Abu Lahab mendatangi Abul As, nah inilah yang kemudian tidak bisa dilakukan, yaitu apa? Ketika Abu Lahab mendatangi Abul As untuk ceraikan Zainab, maka nanti aku akan ganti dengan wanita yang paling cantik di orang-orang Quraisy. Nah kata Abul As, enggak, yang paling cantik tetap Zainab. Ya, terus tawari lagi, ceraikan dia. Kalau nggak mau wanita, ya udah ceraikan dia. Nanti harta perdagangan, maksudnya ibaratnya peluang dagang itu semuanya diserahkan Abul As. Enggak, harta yang paling berharga tetap adalah istri. Ya. Sehingga Abul As tetap kekeh tidak mau menceraikan Zainab. Maka ketika Rasulullah SAW akhirnya harus melaksanakan hijrah, ibu-ibu sekalian, ya, yang mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada Zainab, wahai Zainab, aku sudah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Sedangkan adik-adikmu semua itu ikut untuk hijrah. Bagaimana menurutmu? Nah ini juga menarik ibu-ibu sekalian, bahwa orang tua, khususnya kalau anak sudah berkeluarga, ketika ada suatu kehendak tertentu, mintalah pendapatnya. Jadi misal gini, ya jalan-jalan kemana, misal gitu, ini jalan-jalan ya, contoh ini sederhana, jalan-jalan. Maka jangan langsung, ayo jalan-jalan, langsung diajak. Tapi tanya dulu, suamimu mengizinkan enggak? Kamunya mau enggak diajak jalan-jalan? Dan Rasul itu tipikal yang kemudian tadi, Bu, ketika ada sesuatu hal itu menanyakan dulu kepada Fatimah Zainab, engkau mau ikut hijrah enggak? Kemudian Zainab meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk, wahai ayahku, izinkanlah aku untuk tetap di Mekah mendampingi suamiku Abul As. Coba, ini bagi orang tua itu berat, karena meninggalkan anak kesayangan, ya, di tengah-tengah orang-orang kafir, orang-orang musyrik.
Tapi yang menarik, ya, hingga akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan Zainab di tangannya Abul As, ya, karena Zainab kekeh bahwa aku akan tetap bersama dengan suamiku meskipun dalam kondisi berislam. Jadi satu-satunya wanita muslimah yang diketahui keislamannya di Mekah pada waktu itu adalah Zainab. Sedangkan nanti kalau kita dapati beberapa orang sebenarnya sudah Islam tapi tidak mengikrarkan keislamannya. Salah satunya nanti istrinya Abbas, ya, termasuk Abbas itu sudah Islam tapi tidak mengikrarkan keislamannya, ya. Nah, hingga akhirnya pergolakan antara Islam dan orang-orang kafir Quraisy ini semakin panas dan meletuslah perang Badar Kubro. Nah, ketika terjadi perang Badar Kubro ini menjadi sesuatu yang berat untuk untuk Zainab dan Abul As. Abul As satu sisi ini harus melawan mertuanya. Zainab juga satu sisi merasa galau. Kenapa? Dalam peperangan ini hasilnya itu sangat tidak mengenakkan. Apa? Kalau Abul As yang menang berarti bapaknya yang meninggal. Kalau bapaknya yang menang berarti kedua anaknya akan yatim. Karena Zainab itu nanti memiliki dua anak namanya Ali dan yang satu adalah saya lupa lagi, satu lagi di antara Umamah. Jadi ada Ali dan Umamah, ya. Itu akan yatim keduanya. Dan ternyata pas dalam perang Badar Kubro itu pasukan Islamlah yang menang. Dan ternyata Abul As ini tertawan. Dan kabar ini sampailah ke Mekah dan sampai kepada Sayyidah Zainab. Dalam perasaan galau terus ditanyakan, yaitu apa? Bahwa kaum muslimin di Madinah menerima tebusan perang. Orang-orang yang kalah perang ini bisa ditebus. Tebusannya nggak murah, Bu. Tebusannya itu 1.000 sampai 4.000 dirham per orang. Ya, kalau kemudian 1 dirham itu sekitar berapa ya? 80.000 ya. Jadi kalau kita hitung misalnya 4.000 ya misalnya 320 juta tebusannya untuk menebus suaminya. Memang kaya raya suaminya, tapi kan kekayaan suami dan kekayaan istri itu dua hal yang berbeda. Akhirnya Zainab ini mengumpulkan uang untuk kemudian menebus suaminya, tapi uangnya kurang, Bu. Dan kekurangan ini akhirnya apa? Mau nggak mau Zainab ini masih punya simpanan berupa kalung pemberian ibunya di malam pernikahan dengan Abul As. Ini kalung pemberian ibu dari Siti Khadijah pas masa pernikahan, ya. Dan ini bisa dikatakan sebagai apa? Peninggalan, kan begitu ya. Peninggalan, apalagi sekarang ibunya sudah tiada. Ini rela akhirnya diambil untuk melengkapi tadi jumlah untuk bisa menebus Abul As. Nah, ketika kaum muslimin pada waktu itu menghitung atau mengumpulkan harta tebusan tadi. Ya, sebutkan salah satu fulan bin fulan. Nah, dah ditebus. Lepaskan. Hingga kemudian ada satu kotak yang itu tertulis adalah Zainab binti Muhammad. Para sahabat itu gak berani buka itu. Langsung diserahkan kepada Rasulullah SAW, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW tertegun sebentar. Dan pas ketika dibuka, itu lebih tertegun lagi. Kenapa? Karena ada kalung yang Rasul kenal betul. Itu kalungnya siapa? Dari siapa?
Tetapi Rasul itu tetap harus mendahulukan keadilan di kalangan para sahabat. Mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang nabi, bukan berarti langsung semena-mena. Ini kan anakku, udah, nggak usah. Enggak. Nabi menanyakan dulu kepada para sahabat. Wahai para sahabat, ya, ya, apakah Abul As ini ada tebusan dari anakku untuk suaminya Abul As berupa beberapa uang dan sebuah kalung. Kiladatan, jadi disebutnya kiladah. Sebuah kalung. Apakah dikasih dua opsi? Pertama, kita ambil uang dan kalung ini sebagai tebusan dan kita bebaskan Abul As, atau kita kembalikan tebusan ini dan kita bebaskan Abul As. Kalau saya yang jadi pemimpin kan udah kelamaan, langsung aja eksekusi, lepaskan. Tapi enggak. Kenapa, Bu? Karena dalam masalah peperangan, Bu, khususnya dalam fikih peperangan, ya fikih perang, itu harta apapun yang dihasilkan dari peperangan itu harus dibagi. Harus dibagi. Berarti ini ada haknya para sahabat yang harusnya bisa dapat hak dari tebusannya Abul As, ini akhirnya harus direlakan, nggak dapat keuntungan itu. Maka Rasul minta izin, Bu. Coba sekelas Nabi meminta izin kepada para sahabat, rela nggak kehilangan tebusan ini? Maka para sahabat mengatakan apa? Bala ya Rasulullah, nggak apa-apa ya Nabi. Ya, kami rela bahwa Abul As dibebaskan, uang dan kalung itu dikembalikan kepada Zainab. Ya. Nah, dalam hal ini kemudian Rasulullah SAW itu akhirnya meminta kepada Abul As sebelum dikembalikan ke Mekah, apa? Tolong serahkan Zainab ke Madinah. Berarti apa? Secara nggak langsung minta dicerai. Dan memang pada waktu itu belum ada hukum, Bu. Ini belum ada hukum ya. Belum ada hukum tentang ketidakbolehan menikahi ya laki-laki perempuan menikah dengan laki-laki kafir. Kalau sekarang itu hukumnya berarti apa? Batal pernikahannya. Batal. Jadi kalau ada suami istri, terus salah satu masuk Islam, yang satunya tetap kafir, berarti pernikahannya itu batal. Ya, batal. Nah, maka Rasul meminta kepada Abul As untuk mengembalikan Zainab ke Madinah. Ya, maka Abul As dengan berat hati menyetujui karena memang tadi ini sudah konsekuensi. Karena dengan Zainab karena awalnya tadi kan Abul As kalau tertawan, siapa yang melindungi Zainab di Mekah? Maka Rasul meminta pulangkan Zainab ke Madinah. Maka diturutilah oleh Abul As ini ya untuk mengembalikan Zainab ke Madinah. Dan ketika Abul As ini pulang ke Mekah terus menyampaikan, wahai Zainab, bersiap-siaplah untuk berpiluh. Kemana? Kan kamu baru pulang, baru bebas dari tawanan perang. Maka disampaikan, sungguh ayahmu telah memintamu untuk ke Madinah. Dengan berat hati akhirnya pasangan suami istri ini harus berpisah. Ya. Berpisah. Dan ketika dalam perpisahan itu Zainab tetap ingin menguatkan suaminya agar apa? Untuk masuk Islam. Tapi masih berat. Karena yang masalah sosial itu ikatan yang nggak mudah untuk lepaskan. Ya. Maka hingga kemudian akhirnya Zainab di Madinah bersama Rasulullah SAW
Dan itu berjarak hingga hampir 6 tahun. 6 tahunan. Ya, Zainab akhirnya berpisah dengan suaminya. Hingga satu ketika Abul As masih melakukan perjalanan dagang, khususnya ke Syam. Karena ke Syam itu berarti kan Mekah itu kan di bawah atau di selatannya Madinah. Syam itu kan bagian utara. Maka dalam perjalanan itu ternyata Abul As itu ketemu dengan Sariyah. Ya, Sariyah itu pasukan patroli. Pasukan patroli yang ada di Madinah. Namanya Sariyah. Nah, Abul As ini dan rombongan ternyata dicegat oleh Sariyah ini. Dan dalam pencegatan itu terjadi peperangan kecil. Hingga akhirnya barang-barang perdagangannya Abul As itu semuanya disita oleh pasukan Sariyah itu. Dan sebagian besar orangnya itu ditangkap. Cuman Abul As posisinya itu kabur ceritanya. Tidak tertangkap. Hingga akhirnya bisa kabur. Dan ini yang luar biasanya, apa? Abul As sadar bahwa itu harta bukan hartanya sendiri. Maka dia punya tanggung jawab untuk bagaimana bisa mengembalikan harta-harta yang disita tadi. Akhirnya Abul As ini mendatangi Zainab ke Madinah malam-malam. Kalau ditanyakan kenapa sih kok dicegat oleh pasukan? Kita harus pahami Bu, ini posisinya adalah negara yang saling berperang. Ibaratnya kayak sekarang itu antara Yaman sama Israel. Kenapa setiap kapal dagangnya Israel yang melewati selatnya Yaman itu pasti dibombardir sama Yaman? Posisinya sama, Bu. Jadi ketika dalam posisi status perang, Bu, ya, maka jangankan pasukan, ya, kafilah dagang saja itu juga harus dihentikan karena statusnya perang. Karena dua negara ini dalam status berperang, Bu. Yang satu Madinah, yang satu Mekah. Ya, jadi jangan diibaratkan itu sekedar kota, enggak. Itu semudah menjadi sebuah negara. Karena negara zaman dulu itu kecil, unitnya kecil, tidak sebesar sekarang. Gitu ya. Jadi Mekah dan Madinah itu sedang dalam kondisi perang. Sehingga wajar ketika ada siapapun, termasuk Madinah, kalau kemudian dia melewati Mekah, ketahuan pasukan Mekah itu langsung disita. Begitu. Karena itu memang dalam kondisi peperangan. Begitu. Nah, Abul As ini akhirnya menemui Zainab agar kemudian Zainab mau mengambil kembali harta-harta yang disita tadi. Ya, akhirnya Zainab menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan, ya Zainab, hormatilah Abul As, ya. Karena Abul As ini adalah orang yang terpercaya di kaumnya. Maksudnya apa? Untuk tetap punya kredibilitas. Karena kalau barang dagangannya hilang kan berarti kredibilitasnya turun, jatuh. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kembali, ya udah, barang sitaan tadi dikembalikan. Dan sampai kemudian datanglah Abul As ke Mekah membawa barang yang sempat disita tadi. Kemudian membagi-bagikan kepada orang-orang di Mekah yang berhak memilikinya. Maka sampai ditanyakan nanti oleh Abul As, wahai penduduk Mekah, apakah ada hartamu yang masih terbawa oleh diriku atau belum engkau ambil? Ketika orang-orang Quraisy mengatakan, sudah ya Abul As, seluruh harta-harta kami sudah engkau kembalikan. Maka semenjak itulah kemudian Abul As mengatakan, saksikanlah wahai orang-orang Quraisy, asyhadu alla ilaha illallah. Langsung bersahadat di hadapan orang-orang Quraisy yang statusnya lagi benci-bencinya sama Islam. Jadi ibaratnya masuk kandang macan gitu ya. Terus bilang, ente musuh aneh. Kenapa, Bu? Karena Abul As melihat betapa kemudian Zainab, Rasulullah SAW tetap baik kepada beliau meskipun dalam kondisi kafir. Maka Abul As di situ ibaratnya sudah menunaikanlah tuntas
masa status sosial lah, mau apalah, sudah nggak pedulilah lagi. Makanya ikrarnya langsung di hadapan orang-orang Quraisy setelah membagi-bagikan harta yang dititipkan tadi. Ini menjadi kegembiraannya Abul As, hingga akhirnya Abul As dinikahkan kembali dengan Zainab oleh Rasulullah SAW ketika kembali ke Madinah. Tetapi pernikahan ini ternyata tidak berlangsung lama, karena Zainab akhirnya wafat setahun setelah menikah kembali dengan Abul As. Ya, jadi nggak lama, di tahun 8 Hijriah Zainab meninggal dunia. Zainab binti Muhammad. Ya. Dan ini juga para ulama menyebutkan bahwa seluruh ulama ijma, terjadi kesepakatan bahwa seluruh putra-putri Nabi itu meninggal sebelum Nabi meninggal, kecuali satu saja, yaitu Fatimah. Selainnya itu meninggal sebelum Nabi meninggal. Jadi mulai dari Ummu Kulsum, Ruqayyah, ya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya meninggal sebelum Rasul meninggal. Ya, itu diantaranya. Dan ini luar biasa ya. Sebenarnya ini kalau pakai kata-kata puitis bisa, cuman saya khawatir nangis. Ya, nanti terseduh-seduh. Kalau pakai yang puitis nanti ini apa namanya, panjang ya, panjang sekali. Jadi ini saya ambil beberapa saja yang kemudian apa namanya tentang masalah ini. Jadi Zainab binti Muhammad ya akhirnya bisa bertemu dengan suaminya kembali, disatukan kembali dalam nikmat Islam dan iman setelah sebelumnya mengalami peristiwa demi peristiwa yang sangat melelahkan karena perbedaan iman. Jadi Bu, mau sebaik apapun suami ya, pasangan kalau kemudian tidak seiman itu berat. Maka jangan dibiasakan anak ya, ketika dia misalnya mencintai seseorang dan ternyata seseorang itu adalah agama yang lain, maka yang disemangati adalah boleh kok, tapi masuk Islam dulu. Dan yang perlu diperhatikan adalah apa? Itu berat ya, karena ketika seseorang itu masuk Islam bukan karena kesadaran, itu pendidikannya lebih berat daripada mereka yang mu'alaf karena kesadaran. Karena yang tidak dengan kesadaran itu, dia akan kembali dengan perilaku dan kebiasaan lama yang itu tidak sesuai dengan syariat. Itu kalau nggak benar-benar sabar, nggak benar-benar kuat, maka jangan ya. Saya punya saudara Bu, bahkan ya, nikah beda agama, sebelumnya nggak beda agama, jadi suaminya masuk Islam. Padahal suaminya itu Hanif aslinya, orangnya baik, tapi memang beda agama sebelumnya kan. Hingga akhirnya mau masuk Islam. Tapi saya sayangkan apa? Satu, saudara saya ini, saudari ya gitu ya, jadi karena keluarga jauh, perempuan, itu tidak mendidik suaminya secara benar. Sehingga akhirnya apa Bu? Akhirnya cerai dan suaminya akhirnya kembali lagi kepada agama lama. Kalau bagi saya itu sayang sekali. Sudah berhasil ngajak tapi nggak bisa mempertahankan. Ya. Karena makanya penting disampaikan kepada anak-anak kita, para remaja yang mau menikah dan seterusnya, bahwa pernikahan itu bukanlah kehidupan dunia semata. Dia ada kehidupan akhirat yang dikejar. Jadi kalau ini sampai terlewat, tidak mau masuk Islam dan seterusnya, yang menjadi repot adalah kebahagiaan itu hanya sampai di dunia saja. Bisa aja dia tetap nikah, bisa
ya nggak diakui orang tua, ya bisa aja tetap kan begitu. Tetapi kebahagiaannya pasti mentok di dunia, dan di dunia pun pasti ada kekosongan. Kenapa? Karena kebahagiaannya tidak bisa disambut oleh kedua belah keluarga. Begitu. Makanya penting ya mengambil kisah dari Ibunda Zainab ini, Sayyidah Zainab ini, tentang pernikahan beda agama itu berat. Ya, maka kalau tidak mau berat, tidak mau susah, ya jangan nikah beda agama. Carilah pasangan yang baik agamanya, ya, dan baik kepada keluarganya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tafadhol.